Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awis Fitri Amelia dari kelas 10 TKP 3. Di sini saya mendapatkan tugas dari guru saya mengenai pelajaran ekonomi bisnis. Di sini saya akan membuat video yaitu mengenai materi kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Jadi, dalam bidang ekonomi, kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Mari kita kupas dan kita bahas satu persatu. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan produksi. Produksi, apa sih produksi itu? Produksi adalah menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya di antara kalian ada orang tua kalian yang mempunyai pabrik tahu, tempe atau apalah itu. Nah, orang tua kalian itu bisa disebut dalam kegiatan produksi. Yang kedua ada distribusi. Apa sih distribusi itu? Mungkin agak sulit ya. Jadi distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang yang tadi sudah diproduksi oleh produsen itu disalurkan ke konsumen. Nah, proses penyalurannya itu disebut dengan distribusi. Yang ketiga yaitu ada konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Mungkin ini agak mudah. Jadi konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu benda untuk memenuhi kebutuhan dan memelihara kelangsungan hidup manusia. Jadi singkatnya adalah konsumsi adalah tindakan menghabiskan suatu benda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Tadi kan sudah saya sampaikan tentang kegiatan ekonomi ada 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang kedua saya akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Jadi dalam ilmu ekonomi pelaku kegiatan ekonomi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, dari semua keempat pelaku ekonomi tersebut itu saling memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan timbal balik inilah yang disebut dengan circular flow diagram. Apa sih circular flow diagram itu? Jadi, circular flow diagram adalah hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen yang menunjukkan arus melingkar atau interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, circular flow diagram ini dalam kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Circular flow diagram yang pertama itu ada circular flow diagram 2 sektor, yang kedua ada circular flow diagram 3 sektor, dan yang ketiga ada circular flow diagram 4 sektor. Di sini saya akan membahas tentang circular flow diagram 2 sektor. Circular flow diagram 2 sektor ini mencakup siapa saja sih? Nah, dalam circular flow diagram 2 sektor ini mencakup yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi sebenarnya dalam kegiatan ekonomi, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, itu semuanya melakukan kegiatan ekonomi. Semuanya masing-masing dari para pelaku ekonomi ini berperan sebagai produsen, konsumen. Jadi walaupun rumah tangga konsumen, dia bukan saja hanya menjadi konsumen, jadi dia juga bisa menjadi produsen. Nah, produsen pun dia juga bukan saja bisa menjadi produsen, dia juga bisa menjadi konsumen. Contohnya seperti ini ya.
perekonomian antara rumah tangga, konsumen, dan produsen. Dia membeli barang dari produsen. Iya kan? Nah, sedangkan yang produsennya itu pasti menerima imbalan atau uang dari rumah tangga konsumen atas barang yang tadi digunakan atau yang tadi dibeli oleh rumah tangga konsumen kepada produsen. Nah, tapi tadi begitu juga sebaliknya, produsen dia juga akan membutuhkan konsumen. Membutuhkan konsumen, butuhnya itu tapi jadi dari segi mana? Misalnya produsen ini butuh tenaga kerja. Misalnya produsen ini membutuhkan tenaga kerja. Nah, pasti produsen ini akan meminta dari rumah tangga konsumen. Ketika produsen mengambil tenaga kerja dari rumah konsumen, dan ketika rumah tangga produsen mengambil tenaga kerja dari rumah tangga konsumen, nah otomatis rumah tangga produsen akan membayarkan upah atau gaji kepada rumah tangga konsumen. Nah, upah atau gaji yang tadi diterima oleh rumah tangga konsumen ini akan digunakan untuk membeli barang-barang atau jasa kepada rumah tangga produsen. Jadi kedua pelaku ekonomi ini saling berhubungan timbal balik. Selanjutnya saya akan membahas tentang circular flow diagram 3 sektor. Mencakup siapa saja sih circular flow diagram 3 sektor ini? Nah, circular flow diagram 3 sektor ini mencakup, yaitu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Nah, hubungan antara ketiganya ini secara langsung yaitu adalah rumah tangga konsumen akan membutuhkan rumah tangga produsen. Untuk apa? Untuk membeli barang dan jasanya. Juga untuk mendapatkan tenaga kerja. Kemudian rumah tangga konsumen dan rumah tangga pemerintah, apa hubungannya dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen? Apa sih hubungannya dengan rumah tangga pemerintah? Adakah yang tahu? Jadi hubungannya adalah walaupun rumah tangga pemerintah sebagai pemerintah juga melakukan konsumsi. Nah, pasti kegiatan konsumsi seperti apa yang dilakukan pemerintah? Contohnya gampang saja kita lihat, pemerintah membangun gedung DPR, membutuhkan kursi dan kursi baru, dan pemerintah belinya dari mana? Pasti pemerintah belinya dari rumah tangga produsen. Seperti itu. Selanjutnya contoh lainnya lagi, ketika rumah tangga produsen hubungannya dia dengan pemerintah apalagi? Ya, misalnya dalam hal pajak, setiap rumah tangga produsen atau perusahaan dia pasti akan membayar pajak pada pemerintah, di mana pajak dipungut oleh pemerintah itu nanti akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini adalah rumah tangga konsumen. Seperti itu. Jadi dari ketiga sektor ini itu saling berhubungan timbal balik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.